Asyhadu alla ilaha illallah. Kaum Kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ulasan Dakwah. Seperti cuplikan video tadi, kita akan mereaksi omongan si Saifuddin ini dan mereaksi video kembalinya saudara kita ke agama Islam. Dia bernama Chris Ferdian yang awalnya agama beliau adalah Kristen. Dan beliau langsung dituntun bersyahadat oleh Ustadz besar, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Tak tanggung-tanggung hadiah yang diberikan oleh Ustadz Adi Hidayat kepada saudara Chris ini. Apa saja? Nanti kita simak video utuhnya, dan terkait omongan si Saifuddin nanti kita ulas bersama. Namun sebelum kita ulas, bantu channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe agar kebenaran agama Islam sampai pelosok negeri. Tanpa lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama? Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut, dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum Kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Astagfirullahaladzim. Dia maunya apa sih? Sok sekali omongannya suruh Menteri Agama agar jangan takut, sedangkan dirinya kabur ke Amerika. Apa itu nggak salah? Jadi siapa yang sontoloyo sebenarnya? Kalau masalah suara azan menggunakan WhatsApp, emang semua orang punya HP? Kalaupun punya HP, emang semua orang punya kuota? Bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang nyari makan buat anak dan istri aja susah, apalagi buat beli HP dan beli kuota hanya untuk dengerin suara azan. Saya pikir orang ini hanya ingin mengadu domba, menghasut, memfitnah, bahkan menista agama Islam. Sudah porsi lengkap yang dia punyai. Tidak ada jalan lagi kecuali dijebloskan ke penjara. Bahkan dia sampai ngotot amat ingin hapus 300 ayat Al-Quran. Kitab suci atau kitab revisi dong jadinya. Atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Gak ada habisnya emang sama orang yang satu ini. Emang Saifuddin ini siapa sih kok berani ngatur-ngatur Menteri Agama, suruh rombak semua kurikulum pesantren pula? Ya mungkin hanya di alma mater pesantren Saifuddin aja yang perlu dirombak. Jangan samakan dengan pesantren-pesantren yang lainnya yang sudah dalam koridor yang benar gitu loh.
Aneh memang si Saifuddin ini. Sudahi dulu bahas Saifuddin Sontoloyo ini. Nanti kita kuliti Saifuddin Sontoloyo ini di episode berikutnya. Kita bergeser sejenak ke saudara kita yang siap berikrar mengucap 2 kalimat syahadat yang dituntun langsung oleh Ustadz Adi Hidayat. Tanpa lama-lama, mari kita simak prosesi ikrar mu'alaf berikut ini. Dari sekian petunjuk yang Allah berikan itu, malam ini ada yang menyentuh saudara kita, namanya Chris Ferdian. Baik, KTP tertera, agama terdahulunya dari Kristen. Beliau, alhamdulillah, malam ini ingin berikrar untuk kembali menghadirkan keimanan dalam jiwanya, memeluk Islam. Tapi mohon izin, Mas Chris Ferdian, saya harus pastikan dulu ada 3 syarat utama dalam Islam, tercantum langsung dalam Al-Quran, disampaikan langsung oleh Allah. Ini tidak main-main. Dengan 3 hal kemudian bisa dibenarkan syahadatnya atau kemudian syarat berislamnya. Baik, 3 ini saya akan pastikan dulu. Boleh dipegang mic-nya dan nanti tolong dipastikan dijawab satu-satu. Dan ini mohon izin menjadi pedoman bagi kita semua, terutama teman-teman kalau ada yang masuk Islam, tolong dipastikan 3 hal ini. Pertama, bagi kita semua yang muslim, ketentuan pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, paling kiri sebelah bawah, la ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang untuk memasuki Islam, tidak boleh memaksa orang untuk berislam. Saya harus pastikan apakah Mas Kris pada malam ini berniat masuk Islam, ada paksaan atau tidak? Tidak ada paksaan. Dari imam? Tidak. Tidak. Dari Apri? Tidak. Misal maksa orang misalnya untuk ngasih Indomie supaya masuk Islam, datang ke pelosok-pelosok nawarin Indomie, bawa sarung, masuk Islam, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, memang agama sebelah seperti itu. Tidak sedikit dari mereka yang lemah iman lalu tergiur dengan misi indomisasi dan sarungisasi yang seperti Ustadz Adi Hidayat paparkan. Itu adalah bagian dari misi misionaris. Untuk itu, channel Ulasan Dakwah hadir sebagai salah satu channel yang berupaya untuk memperkuat iman dan Islam kita agar kebal terhadap misi misionaris. Bagaimana bisa kepercayaan diganti dengan Indomie yang hanya sekali makan? Yuk kita simak video selengkapnya berikut ini. Termasuk saudara-saudariku yang Anda mungkin belum beriman, belum masuk Islam, saya berdoa supaya Anda mendapatkan hidayah. Jangan percaya pada orang Islam yang mengancam Anda atau memberikan iming-iming supaya masuk Islam, karena dalam Islam tidak boleh memaksa. Kenapa mau masuk Islam? Saya ada bunda, dia cukup lama dari kuliah, jadi saya cari tahu tentang Yesus dan bagaimana Islam memandang Yesus juga. Dan kebetulan saya dapat beberapa ayat lah dari Al-Quran yang memberitahu tentang kejadian yang sebenarnya sakral untuk agama Kristen, tapi di Islam menurut saya itu yang lebih masuk akal saya, dan itu yang membuat saya sebenarnya sudah sangat lama ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertimbangan yang harus saya lakukan. Jadi yakin ya, Yesus itu kalau dalam pengertian Islam yang dimaksud Nabi Isa, manusia bukan Tuhan. Itu konsep yang paling utamanya. Ya, yakin? Yakin. Baik, yakin betul dengan Islam? Yakin betul. Serius? Serius. Mau pikir-pikir dulu? Tidak. Tanya kawan? Telepon teman? Tidak. Baik. Motivasi yang kedua, orang tua masih ada? Sudah tidak. Ayah? Tidak ada. Ibu? Tidak. Baik. Keluarga? Ada kakak saya. Kakak saja. Baik. Adik? Adik tidak. Tidak. Berarti Adinda nomor kedua ya? Nomor ketiga. Nomor 3. Baik. Kakak 2, Ya. Anda paling ujung nomor 3. Baik. Yang 2 kakak ini agamanya apa? Yang pertama Kristen, yang kedua sudah mualaf juga. Sudah mualaf, sudah muslim ya? Sudah Muslim. Baik, kita akan doakan insya Allah di akhir, semoga yang pertama juga masuk Islam ya.
Baik, jika seorang masuk Islam dan masih ada kedua orang tuanya, maka mohon izin ada ketentuan khusus dan ini hanya tercantum dalam Quran. Surah ke-31 Luqman ayat 14 sampai dengan 15. Paling kiri sebelah atas. Tetap jika ada kedua orang tua masih hidup, perbedaan akidah kalau kedua orang tuanya bukan muslim atau belum masuk Islam, perbedaan akidah tidak menghalangi status anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua masih belum masuk Islam, anaknya muslim, memang kalau dalam urusan akidah berbeda. Dan jangan memaksakan, jangan saling mengikuti. Kalau dipaksa ikut agama orang tua, boleh menolak dengan cara yang halus, tapi tidak menghalangi dia untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dalam urusan dunia, sekaligus menunjukkan kebenaran dan keindahan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan seseorang untuk memberikan bakti terbaik pada kedua orang tuanya. Jadi mohon izin ya, mohon izin. Muslim orang tuanya belum Islam saja diminta oleh Quran memberikan bakti terbaik dalam urusan dunia. Maka bagaimana dengan Anda yang orang tuanya muslim dan Anda yang muslim? Maka celaka bagi ada seorang muslim, orang tuanya muslim, kemudian dia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Paham sini? Nah, karena kedua orang tua sudah tidak ada, maka saya menyarankan untuk saudara-saudara, khususnya kakak yang paling tua, juga tetap memberikan yang terbaik, ya, didoakan dapat hidayah. Siap insyaallah. Ini yang terakhir, tolong dipikirkan dengan matang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, paling kiri pertengahan. Setiap orang yang sudah masuk Islam, maka berlaku ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang sudah beriman, kembali lagi ke iman, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, harus mau mengerjakan, menjalani semua ketentuan dalam Islam. Ingat, di setiap agama yang diyakini oleh seseorang, itu punya ketentuan ibadahnya. Anda di Kristen barangkali ada ibadah, tapi ketika masuk Islam, Islam punya konsep ibadah sendiri. Ada sholat seperti barusan kami kerjakan. Kalau sudah masuk Islam, Kris harus mau sholat. Siap? Siap. Ini tidak mudah, 5 kali dalam sehari. Siap? Siap. Tidak mudah. Sholat pertama itu baru bangun tidur, masuk subuh harus sholat. Siap? Siap. Ini tidak mudah. Setelah subuh nanti siangnya ada zuhur 4 rakaat, 4 kali lagi sholatnya. Siap? Siap. Baik, 4 kali itu 4 rakaat maksudnya. Tidak mudah. Setelah 3 jam sholat lagi 4 rakaat. Siap? Siap. Tidak mudah. Setelah 2 jam sholat lagi 3 rakaat. Siap? Siap. Tidak mudah karena sebelum tidur mau sholat lagi 4 rakaat. Siap? Siap. Masya Allah. Ada orang mau masuk Islam sudah siap sholat. Ada orang sudah Islam, nah itu yang harus ditanyakan. Baik ya. Jadi kita sekaligus menolak ada orang-orang yang pernah keluar dari Islam, dia mengkampanyekan sholat itu berat. Maka ini seseorang yang belum masuk Islam, dia mengatakan insya Allah mudah, insya Allah siap. Ini tidak benar kalau ada orang mengkampanyekan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang pertama belum tahu sholat, yang kedua orang munafik yang memang sedikit kemudian dia mau berpikir. Quran surah keempat ayat 142. Kris, ada puasa? Siap? Tidak. Tidak tahu. Di Islam itu nanti ada puasa, ya, khususnya bulan Ramadan selama sebulan. Nanti Kris akan puasa dari pagi subuh sampai dengan maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Siap? Siap. Tidak boleh berdusta. Siap? Siap. Tidak boleh marah. Kalau marah harus tahan sampai maghrib. Siap? Siap. Sudah, baik kan? Karena semua sudah siap, saya akan bimbing. Please diyakini dengan baik, diucapkan, dibimbing lewat hati, dan dimantapkan ya. Dan saya akan menghindarkan segala hal yang tidak terkait dengan keseriusan. Ikuti saya pelan-pelan saja, dan mic-nya didekatkan kepada lisannya. Tolong dipersaksikan 3 syarat terpenuhi, dan kami tidak memaksa apapun, dan beliau datang sendiri ke sini untuk menyampaikan syahadatnya. Siap ya? Pelan-pelan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ashhadu alla ilaha illallah wa
tua, asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya Saya dengan sesungguhnya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa sejenak ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dan kita doakan kakak beliau nomor 1 juga insyaallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan segala sifat-sifat terbaikmu dan nama-nama muliamu. Allahumma ya hadiyul hadi, Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Allah, Rabb kami yang senantiasa memberikan petunjuk dalam kehidupan, berikan kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah, ke dalam jalan yang lurus yang Kau ridhai, dan jauhkan kami dari setiap jalan kehidupan yang mendapatkan ya Allah murka darimu atau tersesat dari petunjuk-petunjuk-Mu. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Wahai Allah, mohon jadikan di setiap tempat ini jika ada seorang yang datang membawa lumuran dosa ke tempat ini, jangan biarkan dia meninggalkan rumah-Mu ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wa khasatan ya Allah di akhina Chris Ferdian, khususnya bagi saudara kami ya Allah, anak kami, teman kami, kerabat kami Chris Ferdian, dengan syahadat yang ucapkan maka ampuni segala dosa-dosanya ya Rabbal alamin, gugurkan segala kesalahannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Wahai Allah, jika yang ada hadir di masjid ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan masjid-Mu ini ya Allah, rumah-Mu ini ya Allah kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Wahai Allah, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hidupnya pada saat ini, maka dengan keikhlasan amalannya ya Allah angkat ya Allah, muliakan hidupnya dan ringankan segala kesulitannya ya Rabbal alamin. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami ya Rabbal alamin yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma nas'alukal hidayah ya Allah wa li akhil akbar ya Allah di Chris Ferdian. Ya Allah, kami mohon kepadamu anugerahkan hidayah untuk bisa memeluk Islam bagi saudara tertua Chris Ferdian ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, saudara kita Chris Ferdian telah syah secara agama dan secara negara untuk menjadi seorang muslim. Semoga istiqomah dan menjadi muslim yang taat. Tidak hanya sampai di sini, Ustadz Adi Hidayat lagi-lagi memberikan kejutan buat Chris Ferdian yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kejutan itu? Yuk kita simak lagi video berikut. Chris, siap salat? Siap. Menghadap kemana salat? Salat menghadap kemana? Ke kiblat. Ke kiblat. Masya Allah. Bagus. Kiblatnya di mana? Kiblatnya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Tahu Mekah? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Tahu tidak Arab Saudi? Tahu Mekah? Mekah. Tahu. Masya Allah. Sudah pernah ke sana? Belum saya. Kok tahu? Kan saya nggak boleh ke sana waktu itu. Oh, gimana kalau ke mau ke sana? Baik, saya hadiahkan umrah untuk Chris insyaallah. Subhanallah, maha suci Allah yang mulanya hanya ditanya kiblat. Chris Ferdian mendapat kejutan dari Ustadz Adi Hidayat berupa umroh. Masya Allah, sungguh tak terduga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa ziarah dan beribadah, syukur-syukur bisa ibadah haji ya ikhwan. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikian kesaksian mu'alaf dari saudara kita Chris Ferdian. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.